Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Rekakania dengan NIM 22095111133 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, yaitu penanganan kelahiran anak babi oleh dosen pengempu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Nah, pada masa buntingnya, babi diprediksi akan lahir itu kurang lebih pada usia kebuntingan 115 hari atau bisa juga disebut 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Nah, tanda-tanda atau ciri dari akan lahirnya atau seekor induk babi akan melahirkan yaitu menurutnya nafsu makan, tampak terlihat gelisah, lebih suka berbaring, dan sering buang air kecil. Babi merupakan hewan yang subur karena jumlah kelahiran bisa lebih dari 12 ekor dan jarak kelahiran pendek. Dalam 1 tahun dapat menghasilkan 2 kali kelahiran. Nah, pada proses kelahirannya sendiri, babi memiliki 3 tahap, di mana yang pertama yaitu stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, dan yang ketiga stadium pelepasan. Yang pertama yaitu stadium persiapan, di mana pada stadium ini biasanya memiliki ciri-ciri induk yang mulai mengumpulkan sarang, nafsu makan yang menurun, vulva membengkak berwarna merah dan keluar lendir. Perut induk turun ke bawah dan ambing mengeras. Berikutnya yaitu pada stadium kedua yaitu pembukaan. Pada stadium ini rahim mulai berkontraksi sehingga membuat tingkah laku induk gelisah. Sering berbaring dan tidak mau makan dan lebih sering uh, buang air kecil. Yang ketiga yaitu stadium pelepasan. Pada stadium ini, induk memerlukan lingkungan yang tenang dan nyaman. Saat melahirkan, jarak kelahiran berlangsung kurang lebih 1-20 menit dengan proses kelahiran 1-12 jam. Saat proses kelahiran, usahakan babi dalam keadaan berbaring dan penuh diperhatikan, terutama pada babi yang baru saja pertama kali melahirkan, dikarenakan biasanya babi tersebut cenderung bersifat kanibalisme, sehingga anak babi harus dipisahkan dengan induk sementara. Selanjutnya yaitu penanganan anak babi yang baru saja lahir. Segera setelah anak babi lahir, usap tubuh anak babi dengan kain yang kering untuk melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh anak babi. Hal ini bertujuan agar anak babi kering dan mencegah tubuh anak babi dari kedinginan. Selanjutnya, sesegera mungkin lepaskan setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Namun, apabila anak babi masih tidak dapat bernafas secara bebas, peganglah kedua kaki belakang dengan kepala ke arah ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Nah, terdapat 8 langkah yang harus dilakukan pada penanganan anak babi yang baru saja lahir. Yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar memang organ yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan selama kebuntingan. Tetapi ketika anak babi sudah lahir, tali pusar ini menjadi bagian yang tidak penting dan bahkan dapat menjadi media masuknya infeksi. Oleh karena itu harus segera dipotong dengan cara yang pertama ikat tali pusar sekitar 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk yakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang ketiga, oleskan ke tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tinker keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang kedua yaitu memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi dan 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang tersebut gigi hitam, gigi jarum, dan gigi serigala.
Gigi tersebut harus dipotong karena gigi ini dapat menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anaknya. Apabila anak babi berkelahi dan merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka di mana luka tersebut dapat menjadi jalan masuknya suatu penyakit. Pemotongan ini menggunakan alat potong gigi atau alat pemotongan kuku biasanya, dan saat pemotongan gigi tidak boleh dipotong sampai dasar dan tidak boleh ada sudut tajam atau bergerigi. Yang ketiga yaitu memotong ekor. Dalam sebuah peternakan babi, menggigit ekor adalah suatu hal yang sering terjadi. Oleh karena itu, harus dilakukan pemotongan ekor pada anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pada pemotongan ekor ini harus diperhatikan adalah kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan di usaha peternakan. Yang keempat yaitu mendapatkan kolostrum. Sesegera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusui dan memperoleh air susu pertama atau kolostrum. Penyerapan kolostrum merupakan hal yang kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Yang kelima yaitu penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien untuk memindahkan mineral tersebut. Dalam air susu induk kandung zat besinya itu sangat rendah dan anak babi yang lahir hanya menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan penambahan zat besi yang bisa dilakukan melalui penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi biasanya diberikan ketika anak babi berumur 3 hari. Penyuntikan ini secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada saraf yang sangat tinggi, tetapi penyuntikan ini juga dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Yang keenam yaitu penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing terluka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan penitipan kepada induk lain. Penitipan ini dapat berhasil apabila dilakukan tidak lebih dari 48 jam setelah anak babi itu lahir. Lalu, cara untuk pemeliharaan anak babi yang kehilangan induknya dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu. Disarankan menggunakan air susu campurannya. Yang ketujuh yaitu pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperinduk harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir. Pemberian tanda atau nomor berguna untuk mengukur penampilan dari kelompok. Kebijaksanaan dalam mengafkir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Pada peternakan besar atau komersial, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga atau tato. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu kastrasi atau kebiri. Nah, anak babi jantan yang tidak dipakai bibit biasanya dikastrasi karena akan mengurangi pengelolaan dan mencegah perkawinan yang tidak diinginkan. Kastrasi akan mengurangi konversi makan pada babi. Kastrasi biasanya dilakukan 7-10 hari sebelum penyapihan. Hal ini karena membuat babi sudah sembuh pada waktu disapih. Nah, baik, mungkin sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.